Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, yang membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini berbicara 3 tema, yaitu memberi derma, kita dengar dalam ayat 1 sampai 4, berdoa dalam ayat 5 sampai 6, dan berpuasa dalam ayat 16 sampai 18. Dan ini adalah 3 hal yang merupakan sesuatu yang dipraktekkan atau wujud kesalehan orang-orang Yahudi. Kalau kita melihat dalam Injil hari ini, Yesus sungguh mengkritik orang-orang Farisi yang melakukan suatu kegiatan keagamaan, suatu pekerjaan atau suatu perbuatan baik itu supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya mereka menjadi terkenal, mendapatkan satu popularitas, ya. Oleh karena itu, menanggapi hal-hal tersebut, dan Yesus melihat hal ini, maka Yesus mengkritik mereka. Yesus berusaha untuk mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan, bahwa relasi dari satu perbuatan manusia adalah satu relasi antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu atas dasar kemurnian hati, bukan mencari satu popularitas atau supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian. Oleh karena itu, dalam 3 tema atau 3 wujud kesalehan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang pertama kita melihat sedekah. Memberi sedekah
adalah satu tindakan untuk berbagi, ya. Berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang menderita, orang-orang miskin. Dan hal-hal ini sudah terjadi dalam kalangan orang-orang Yahudi dan bahkan sudah dilakukan oleh para murid. Ada Kisah Para Rasul sebagai komunitas pertama. Yesus mau memberikan kita suatu ciri hidup orang yang berderma. Ketika seorang mau berdermalah dengan tulus. Sekali lagi dalam ayat 1, jangan mencari popularitas. Nah, sekarang banyak orang berderma mencari popularitas supaya diketahui orang. Ya. Kita bisa melihat di mana-mana, bahkan di gereja, ya, ketika ada sumbangan, ada ditulis kursi ini donasi oleh, jalan salib donasi oleh, tangga donasi oleh, lemari didonasi oleh. Apa sih tujuan dari semua itu? Supaya orang tahu bahwa dia telah memberikan. Lalu bagaimana orang-orang kecil, orang-orang miskin yang datang ke gereja tidak memberikan donasi mereka dalam konteks yang besar seperti itu, tetapi mereka memberikan donasi mereka dengan sekecil, dengan hal-hal kecil yang mereka bisa lakukan. Mungkin dari uang derma kecil, atau mungkin dari tenaga mereka, perhatian mereka di dalam kegiatan komunitas. Itulah cara mereka berderma, bersedekah, tetapi tidak ditulis. Kenapa? Mereka memberi dari tulus, bukan mencari popularitas, ya. Oleh karena itu, jangan melakukan hal itu supaya diketahui orang. Kalau ada namamu di satu tempat, contoh di gereja, karena Anda sudah memberikan, hapus saja. Biarlah orang tidak perlu tahu. Cukup Tuhan, cukup Bapa yang tahu. Ya. Kenapa? Yesus mengatakan, jikalau tangan kananmu memberi, janganlah tangan kirimu tahu. Jika tangan kirimu beri, jangan tangan kananmu tahu. Biar hanya Bapamu yang tahu. Kenapa? Kita memberi dengan ikhlas, bukan mencari popularitas. Yang kedua, berdoa. Berdoa mendapatkan satu tempat yang penting di dalam kehidupan keagamaan. Sebab doa adalah relasi antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dari hati yang tulus, ada kemurnian hati untuk berelasi dengan Allah. Bukan sebaliknya, kita berdoa supaya kita menunjukkan diri kita di depan orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, supaya mereka orang-orang tahu bahwa mereka sedang berdoa. Tetapi Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi akan diketahui oleh Bapa, dan Bapa yang akan membalas semuanya. Perbuatan baik akan mendapatkan upah yang baik. Perbuatan yang tidak baik pun akan mendapatkan upah yang tidak baik. Oleh karena itu, kalau kita melakukan tindakan keagamaan kita seperti berdoa, lakukanlah itu di dalam keheningan hati, kemurnian hati, karena ini adalah relasi yang sangat pribadi dengan Allah. Yang berikut adalah puasa. Hari ini kita mendengar bahwa orang berpuasa lalu muka muram, mengubah air mukanya supaya orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Tetapi Yesus mau mengingatkan, kalau kau berpuasa, tidak perlulah orang tahu. Ya. Biarlah hanya Bapamu di surga yang tahu. Sebab apa sih motivasi orang berpuasa? Apa sih niat orang berpuasa? Untuk mencari popularitas? Supaya dilihat orang? Supaya mendapat pujian? Bukan. Puasa adalah satu tindakan penyangkalan diri. Puasa adalah tindakan untuk mencari rahmat ilahi Allah, mencari keheningan hati, mencari cita sejati Allah, untuk memahami kehendak Allah di dalam hidup. Dan berpuasa adalah kita menyisihkan waktu kita untuk Allah, menyisihkan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan.
Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita berpuasa, berpuasalah dengan sukacita, dengan kegembiraan, bukan berpura-pura membuat muka kita murung, tidak sisir rambut, berpakaian lesu, seolah-olah bahwa kita tidak punya harapan ketika ada puasa. Tetapi puasa harus memberikan satu kekuatan, semangat, dan harapan bagi orang yang melakukan. Dengan berpuasa, ia menjalin satu relasi yang intim dengan Allah, yang mau memasuki satu kehidupan yang baru di dalam hidup bersama Allah. Oleh karena itu, fokus dari 3 hal yang kita dengar hari ini adalah lakukanlah itu dengan ketulusan hati dan kemurnian hati. Jikalau kita mau bersedekah, kita mau berdoa, kita mau berpuasa, lakukanlah dalam semangat ketulusan hati, dalam semangat kemurnian hati. Sebab kalau motivasi kita untuk kepentingan pribadi, untuk mencari pujian orang lain, mencari popularitas, apalagi mencari keuntungan pribadi, maka motivasi ini tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Ya. Dengan demikian, kita akan mengalami suatu pembodohan dalam bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan dengan tulus, maka Bapamu akan membalas. Ya. Dalam Matius 6 ayat 1-2 dikatakan, jelaslah dengan mau memberi, maka kita menuai hasil, yakni Bapa Surgawi melimpahkan berkat-Nya. Nah, asalkan kita mau memberi dengan tulus hati. Semoga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, gunakanlah hati untuk fokus kepada kasih, cinta, dan rahmat ilahi dari Bapa Surgawi. Bukan fokus kepada pengorbanan kita sendiri dan mencari identitas kita atau mencari ketenaran bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita hari ini dalam hidup keberimanan kita, hidup keagamaan kita dengan cinta yang sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.